Udah ada KJP. KJP ditunggu. Aduh, aduh. Gamer YouTuber dong. Fatah KJP. Halo KJP. Dosa ke om. Halo KJP. Mana ya? Lemon kenapa gak main MPL? Stop pensi. Aduh. Kalah dong kemarin dong, RRQ. Kok malah jadi bahas RRQ? Lemon gak main sih. Aduh. Sudah pensi ya Lemon. Beralih game. Udah KJP mulai dulu. Dimulai. Kayak apa? Mulai tak? Ya udah mulai. Ya. Sore semuanya udah join. Dari Cik lo tidak mudeng dulu oh iya. dibahas bahasa hierarki. Ya kita akan memulai berarti pada sore hari ini ya. Mari kita nyanyi. Aku karena tidak ada gitar di sini, jadi aku pakai iringan aja dari YouTube. Dengarkan, bisa dengar nggak ini? Oke. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu.
kita coba dia lebih lagi. Ups, salah lagi. Salah lagu. Ya, mari kita coba dia lebih lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat caramu dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dari tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Berkatilah Tuhan agar ibadah online pada hari ini Tuhan dapat berjalan lancar Tuhan. Dan berkatilah KJP Tuhan akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar KJP dapat menyampaikan apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan, dan dapat menjadi rema bagi para pendengar yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank Ya, you. silakan KJP. Wah, ada Erik. Halo Erik. Di wave dulu. Yang bisa wave kamu kan? Isi aku ya. Udah lumayan. Amin. 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 Amin.
Halo semuanya. Selamat Aduh, datang yang baru join. Halo, ya, halo. teman-teman yang baru join, hari ini kita ada suplemen yang kesekian, Kesekian. lupa ya tuh berapa. Ya, Sama sih. hari ini kita masih eh, membahas tema yang sama di bulan Februari, bulan kasih sayang. Kita membahas tentang kasih, tapi lebih ke salah satu bentuk kasih yaitu charity. Jadi kita membahas tentang charity. Charity itu apa sih? Atau charity itu gimana sih? Jadi kalau aku cari-cari di internet ya, di Google Translate dulu, charity itu kan kalau diterjemahin bisa ke artinya amal, dharma. Ya lebih ke perbuatan baik amal lah. Kalau amal itu artiannya adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan tujuan berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia. Jadi itu perbuatannya adalah perbuatan yang baik yang dilakukan dengan tujuan berbuat kebaikan. Jadi kalau dari KBBI ada dua hal itu yang jadi pokok utama. Ada perbuatan baik, sama tujuannya itu untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau perbuatan baik kan berarti ada perbuatan yang tidak baik. Hmm. Perbuatan baik ini sendiri ada yang tujuannya yang kebaikan, ada yang tujuannya selain kebaikan. Kan kalau orang berbuat baik itu biasanya ada tujuan-tujuannya. Nah, kalau charity itu tujuannya itu adalah ya berbuat kebaikan itu sendiri, perbuatan kebaikan itu sendiri buat masyarakat atau sesama manusia. Sekarang kita mau coba bahas yang menurut kebenaran firman ya. Jadi charity yang baik dan benar itu kayak gimana tuh gitu. Jadi kita mau baca tentang charity di Matius 6 ayat 2. Coba baca Inggris. Ada enggak? Ada, bentar. Ini buka di Google. Oke. Jadi, apabila engkau sedekah, janganlah engkau mengancangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Benar. Jadi di sini Matius 6 ayat 1 sampai 6 itu tentang hal memberi sedekah, tentang hal berbuat kebaikan kepada orang gitu kan. Memberi sedekah. Di ayat 2 ini dijelaskan kalau engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Jadi engkau memberi sedekah, ngasih ngasih sedekah itu jangan engkau mencanangkan hal itu. Mencanangkan di sini tuh kalau dicari artinya lagi, mencanangkan itu kan dari kata canang. Itu adalah kayak semacam gong kecil, kayak gamelan gitu. Itu adalah kalau dipukul bunyi gitu ya. Nah itu mencanangkan itu artinya mengeluarkan, mempermaklumkan kepada umum. Jadi kalau kita Hmm. berbuat baik dengan mencanangkan hal itu, tadi di ayat 2 kan mencanangkan. Itu berarti kita berbuat baiknya itu dikeluarkan, dipermaklumkan kepada umum. Canang itu kan dibunyikan, itu kan orang jadi tahu. Jadi kalau kita melakukan itu, di ayat 2 tadi dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi mereka berbuat baik itu mendapat upah dengan cara dipuji orang, supaya mereka dipuji orang tadi kan. Itu di ayat 2. Kalau di terjemahan lain, ada when you give to someone in need, ketika kamu memberi ke seseorang yang membutuhkan, don't do as the hypocrites do, jangan melakukan seperti orang munafik lakukan, blowing trumpets in the synagogues and streets. Di sini lebih ekstrim itu meniup trompet, blowing trumpets in the synagogue and streets to call attention. Jadi dia berbuat baiknya itu memberi ke seseorang yang membutuhkan, itu dengan meniup trompet
in the synagogue itu, sinagoge itu rumah ibadah orang Yahudi, dan di jalan-jalan untuk menarik perhatian atas perbuatan amal mereka. Di situ dikatakan, Tuhan mengatakan sendiri, I tell you the truth. Ini sampai sangat jelas banget. Tuhan Yesus ngomong, I tell you the truth, they have received all reward they will ever get. Mereka sudah menerima semua upah yang akan mereka terima atas perbuatan baik itu. Jadi di sini tuh Tuhan sendiri yang bilang kalau dia berbuat baik, tapi dia sudah menerima upahnya, yaitu tadi dipuji orang kan. Jadi sebenarnya Tuhan sendiri yang bilang kalau berbuat baik itu ada rewardnya loh sebenarnya. Tapi kalau kamu melakukannya dengan meniup trompet tadi, mencanangkan hal itu, kayak mengeluarkan, berarti ya rewardnya udah dapat, udah nggak dapat reward lagi kan. Jadi berbuat baik itu ada rewardnya. Contoh yang paling nyata, paling simpel itu apa sih? Berbuat baik ada rewardnya. Jadi kita kayaknya berbuat baik, tapi sebenarnya itu ada rewardnya. Jadi contoh yang paling masuk untuk kita tuh misalnya orang tua kita pulang dari kerja, terus kita mijetin misalnya. Itu kan pasti orang tua langsung curiga gitu loh. Ayo ini maunya apa? Ada yang pernah nggak kayak gitu? Coba. Pasti kan kalau kita ada papa pulang misalnya, atau mama, atau siapapun misalnya sore-sore capek, kita mijetin. Misalnya kita tidak punya keinginan apa-apa loh, kita benar-benar pengen mijetin, terus pasti orang tua responnya apa? Ayo, pasti ada pengennya kan. Jadi secara tidak langsung tuh perbuatan baik tuh di benak semua orang itu tuh perbuatan baik itu pasti ada rewardnya, gitu loh. Contohnya tadi mijetin orang tua. Nah, kalau di ayat 2 tadi, when you give to someone in need, kalau kita memberi ke orang yang membutuhkan itu kan biasanya berarti kondisinya lebih di bawah kita, atau orang yang lebih membutuhkan kan tadi kan kita lebih di atas kan. Kita memberi ke orang yang lebih membutuhkan. Jadi dia lebih membutuhkan daripada kita. Kita tidak terlalu membutuhkan, kita berikan ke yang lebih membutuhkan gitu kan. Jadi kan orang ini kan lebih di bawah kita. Kalau kita ngasih, otomatis secara logika, kalau kita tadi mijetin orang tua ini, kita mijetin orang tua, kita tidak punya uang, kita mijetin orang tua bisa ngasih hadiah atau ngasih uang kan, karena orang tua itu posisinya lebih di atas dari kita kan, kita lebih di bawah, kita yang menerima, kita berbuat baik karena kita mau menerima. Tapi kalau kita di ayat yang kedua tadi, when you give to someone in need, kita memberi ke orang yang membutuhkan kan, kita yang lebih di atas, kita ngasih. Secara logika kan, si orang yang di bawah ini tidak bisa memberi imbalan, tidak bisa memberi reward ke kita kan. Nah itu artinya itu kita tuh tidak mendapatkan reward yang langsung gitu loh. Kan kita kan tidak dapat reward dari orang ini kan. Nah di sini tuh kalau kita pernah baca di Amsal 19:17, ini pernah di-sharingkan juga sama Iyal dulu sebelum COVID. Ini bunyinya gini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau di bahasa Inggrisnya, if you help the poor, kalau kamu membantu orang yang miskin, tadi orang yang lemah, orang yang lebih berkekurangan, orang yang membutuhkan itu, you are lending to the Lord. Kamu meminjami Tuhan. Memiutangi Tuhan itu kita meminjami Tuhan, and He will repay you. Jadi Tuhan itu kan tidak pernah berutang gitu. Tuhan itu kan Dia sendiri itu yang maha memiliki semuanya, memiliki segala sesuatu. Tapi kalau di ayat itu dijelaskan tuh, Allah tuh bisa jadi kayak berhutang sama kita kalau kita menolong orang. Tadi kan kayak di ayat 2 itu kan sama-sama ini menolong orang. Itu langsung posisinya tuh kayak Tuhan tuh merasa berhutang sama kita soalnya kita menolong orang lain.
Nah itu otomatis tuh kita kayak memiutangi Tuhan. Tetapi kalau tadi orang sudah melihat kita, terus tadi sudah mendapat pujian, itu hilang gitu. Kayak sebenarnya kan kalau kita memberikan ke orang yang lebih membutuhkan kan kita berkorban intinya. Kita kan tidak mengharapkan imbalan dari orang itu. Tapi kalau kita sudah mendapat imbalan berupa pujian orang, sama aja. Jadi yang benar cara bercharity itu kalau kita baca di ayat yang keempat tadi, Matius 6, tapi ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi di sini kuncinya adalah tersembunyi, terus maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sini kenapa sih kok harus tersembunyi ya? Balik lagi ke ayat 2, kalau semua orang udah tahu ya, itulah that's all the reward. Tadi apa ya kata-katanya? They have received all the reward they will ever get. Mereka sudah menerima semua reward yang akan mereka terima. Tapi kalau tersembunyi, kan mereka tidak dapat upah nih. Yang ngasih upah ya Tuhan. Kenapa harus tersembunyi? Kembali ke ayat. Jadi di ayat 4 itu that your giving may be in secret, pemberianmu itu tersembunyi tadi, then your father, Bapamu yang melihat who sees what is done in secret will reward you. Jadi tadi ini menjelaskan ke ayat 2, kenapa kok jangan melakukan dengan berkoar-koar, dengan blowing trumpets in the synagogues and streets. Tuh. Terus kita ngasihnya kan juga harusnya yang benar juga ke orang yang membutuhkan. Tadi di ayat 2 kan give to someone in need. Kalau kita ngasihnya ke orang yang tidak membutuhkan, berarti besar kemungkinan apa yang kita beri itu ada tujuan lain. Kalau kita ngasihnya ke orang yang lebih kaya kan aneh kan. Biasanya itu terjadi kayak di misalnya kalau yang di perusahaan-perusahaan itu ada kayak penyuapan kayak gitu-gitu. Jadi memberi dengan harapan oh ini lebih mudah proyeknya atau semacamnya, atau misalnya di jalan raya kita ditilang terus polisinya ngajak damai, itu kan memberi tapi bukan ke orang yang membutuhkan. Itu bukan charity ya, itu memang itu dilakukan in secret, itu tersembunyi itu, tapi itu bukan charity ya, itu bukan ke someone in need, itu ya itu bukan. Kita kalau charity itu to someone in need tadi, dan in secrets. Jadi 2 poinnya tadi yang di Matthew 6 itu. Terus aku mau baca lagi ke 1 Korintus 13, tapi ini yang versinya King James. 1 Korintus 13 ayat 3 sama nanti ayat 13. Ini 1 Korintus 13 ayat 3. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity, it profiteth me nothing. Jadi walaupun aku bestow itu melimpahkan semua kepunyaanku, all my goods, untuk memberi makan orang miskin. Ini kan perbuatan baik nih. Baik banget itu, semua barang kita berikan untuk memberi makan orang miskin. Terus sudah tidak punya barang, and though I give my body to be burned, dan aku memberikan tubuhku untuk dibakar, and have not charity, it profits me nothing. Ini kalau di terjemahan bahasa Indonesia kita yang sering kita bacakan, dan tidak memiliki kasih. Jadi charity di sini
adalah cash. Itu yang dimaksud kasih itu charity ini. Jadi tadi itu udah jelas banget perbuatan itu tuh perbuatan baik gitu. Perbuatan baik ke orang yang membutuhkan, kan bestow all my goods to feed the poor, memberi makan orang miskin. Ini perbuatan baik ke orang yang tepat juga. Tapi kalau jika aku tidak mempunyai kasih, tidak ada sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. It profits me nothing, itu sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Unfaedah ya, nirfaedah. Jadi kita berbuat baik, tapi landasannya itu bukan kasih, itu tidak ada faedahnya. Jadi kita berbuat baik itu harus ada landasan yang tepat. Ini landasan yang tepat itu kasih, karena kita mengasihi. Nah, jadi selain tadi kan kalau kita ngasih itu tidak boleh tuh apa namanya, tujuannya itu ya harus berbuat baik. Tidak boleh ada tujuan lain kayak tadi misalnya menyuap, menyogok, terus kayak tadi bayar tilang uang damai itu kan ada tujuannya. Itu tuh tidak boleh, jelas. Ada tujuan yang ingin dicapai itu jelas tidak boleh kan. Terus kita nolong untuk pengen ada imbalan, misalnya kue tak tolongi suatu saat kalau aku gantian yang butuh, kue harus nolong aku, itu juga ada tujuan yang ingin dicapai kan, itu tidak boleh. Jadi yang benar itu kita melakukan charity itu adalah karena ada, kalau tujuan itu kan ada yang ingin dicapai kan, yang benar itu kita harus punya alasan dulu kenapa kita melakukan charity. Jadi bedanya alasan sama tujuan ini kan, tujuan ini ada hal di masa depan yang ingin dicapai. Kalau alasan ini kita sudah menerima dulu. Ini kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 11. Sini kan perikopnya tentang kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Coba baca yang ayat 16, Riz. 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya dengan saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Jadi kita tuh alasannya kita mengasihi orang, kita bercharity, kita memberi kepada orang yang membutuhkan tuh karena demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Kita sudah terlebih dahulu tahu tentang kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya. Tuhan itu sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itu ekstrimnya ya. Barang siapa, ini contoh selanjutnya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Ini kan sangat mungkin terjadi ya, kita punya harta duniawi. Kan pasti kita sudah diberkati oleh Tuhan kan, beda-beda setiap orang. Ada yang punya banyak banget, ada yang punya aja, ada yang berkecukupan aja. Tapi kalau kita punya harta duniawi nih, dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Jadi ini kita punya, ya ini dengan jerih payah kita dan dengan berkat Tuhan kita sudah punya harta duniawi, tapi ada orang lain yang berkekurangan nih. Tetapi kita menutup pintu hati terhadap orang itu. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi itu di firman ini dikatakan kalau kita yang punya harta lihat orang lihat kekurangan gitu, itu tuh kalau kita menutup hati terhadap saudara kita yang kekurangan itu tuh
rasanya aneh banget. Mustahil kalau kasih Allah ada di dalam dirinya. Jadi sebegitu kasih itu sebegitu memberinya. Kalau di terjemahan lainnya itu, this is how we know what love is. Inilah bagaimana kita mengetahui bagaimana kasih itu. Jesus Christ laid down his life for us. Tuhan Yesus sudah meletakkan nyawanya untuk kita, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possessions and see a brother or sister in need, kalau seseorang memiliki suatu tadi harta duniawi, material possession, dan melihat brother or sister in need, jadi punya dan melihat orang yang membutuhkan, and but has no pity in them, jadi punya terus lihat orang yang membutuhkan tapi but has no pity in them itu tidak kasihan sama mereka, tidak membuka pintu hati tadi. Mana sih? Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya. Itu sama aja. There's no pity in them itu tidak mengasihani mereka. How can the love of God be in that person? Bagaimana bisa kasih Allah itu ada di orang itu? Jadi yang benar itu kalau kita mengasihi orang, memberi, bercharity itu bukan ada tujuan di balik charity itu, tapi yang benar itu adalah karena sebelum kita bercharity itu, Tuhan itu sudah terlebih dahulu memberikan nyawanya, mengasihi kita, memberkati kita. Makanya kita tuh kalau melihat orang yang lain yang lebih berkekurangan, yang berkebutuhan, kita tergerak oleh belas kasihan, bukan karena kita ingin ada tujuan lain. Benar gitu. Contoh charity mungkin yang sering kita baca di Injil ya. Contohnya Zakheus di Lukas 19 itu. Zakheus kan kita tahu sendiri kisahnya ya. Itu kan dia dulu mengucut cukai, terus mungkin cara yang dia pakai menurut dia salah, terus dia kaya, tapi suatu hari Tuhan Yesus datang ke hidupnya. Tuhan Yesus mengubah hidup Zakheus, dan di situ Zakheus sadar kalau seharusnya itu enggak gini, maksudnya hartaku itu salah, itu harusnya bukan milikku. Di situ Zakheus tuh bersikap. Di ayat 8, Zakheus bangkit dan berkata kepada Tuhan, bahasa ini mana ya? Kalau bahasa Inggrisnya ini, Zakheus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Jadi ini, Zakheus ini memberi karena sebegitu dia mengasihi Tuhan, sebegitu dia sadar kalau Tuhan itu mau menerima dia, Tuhan itu sudah mengasihi dia terlebih dahulu. Kalau caranya dia sadar kalau cara dia itu salah, makanya dia memberikan di sini half of my possessions to the poor. Jadi dia itu memberinya ya karena Tuhan itu terlebih dahulu menerima dia apa adanya, terlebih dahulu mengasihi Zakheus, bukan karena dia ingin dicap jadi orang bertobat misalnya. Kan dulu terkenal jahat misalnya, dia terkenal, kalau zaman sekarang mungkin dia terkenal polisi yang senang disogok misalnya. Terus biar membersihkan namanya, dia mau menjual atau memberikan ke anti asuhan mungkin atau ke orang miskin. Tapi ini di sini Zakheus itu memberikan karena dia sadar dan dia sudah menerima kasih dari Tuhan. Dan if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Dia sampai segitu ekstranya karena
yaitu cuma karena mengasihi Tuhan. Contoh lain, ya di orang Samaria yang baik hati, di Lukas 10 itu waktu waktu dia sudah selesai menolong orang yang di, di ayat 35 ya. The next day he handed the innkeeper two silver coin. Jadi dia ini menolong orang yang dirampok gitu kan. Terus dibawa, intinya dari sekian orang yang melewati dia, ternyata yang menolong itu adalah orang Samaria. Orang Samaria ini benar-benar orang asing, dan dia melihat orang yang eh, celaka itu tuh kayak kasihan, dia tolong. Dan pasti kan ini kan orang habis dirampok ya, orang kan habis dirampok, tidak punya apa-apa, tidak punya harta, mungkin mungkin cuma punya baju yang di badannya, dia babak belur, ditolong, pasti kan dia tidak bisa mengharapkan apa-apa yang lebih kan. Kan orang ini kan tidak berdaya, tidak punya hal untuk membalas kebaikan orang Samaria ini. Tapi orang Samaria ini tuh tetap tetap mau menolong. Bahkan dibawa ke ini innkeeper, dirawat, hari berikutnya dia kasih 2 dinar, dan dia ngomong, tolong rawat, take care of this man. If his bill runs higher than this, I'll pay you the next time I'm here. Jadi kalau 2 dinar ini tidak cukup, pasti tak tambahi sampai sebegitunya gitu. Jadi misalnya dia cuma ngasih 2 dinar itu terus pergi, tidak kembali kan juga bisa benerin. Tapi dia tuh bener-bener kalau nolong tuh totalitas gitu. Kalau nolong ya sampai sembuh. Ini kalau bahkan sampai ini uang ini kurang, nanti tak tambahin ya pas aku kembali gitu. Itu. Terus yang paling gampang juga di Matius 25 ayat 35 deh. Bacain terus. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Hmm. Jadi di sini tuh Tuhan tuh memberi kayak perumpamaan gitu ya. Hmm, Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Itu contoh di sini kan juga Tuhan menjelaskan, kan orang-orang kan bingung di situ. Di caranya kita lihat Tuhan lapar dan kita ngasih dia makan, kita lihat Tuhan haus. Caranya itu piye? Tuhan tuh menjelaskan kalau aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita menolong siapapun, orang yang membutuhkan, orang yang lapar, itu sebenarnya kita, kalau di perumpamaan ini itu kita menolong Tuhan. Ini itu perumpamaan yang dikasih Tuhan. Salah satu contoh yang gampang banget itu. Kalau kamu lihat orang lapar, kamu kasih makan. Kalau orang haus, kamu kasih minum. Kan tindakan-tindakan simpel, tapi mungkin kita sering apa ya, lupa untuk melakukan tindakan-tindakan simpel kayak gitu. Kita tuh mikirnya kalau charity ya kita harus, kita menggalang dana di kita bisa, atau kita pergi beli nasi bungkus, kita bagi-bagi ke 100 orang atau 50 orang atau berapa orang. Kita harus galang dana dulu, mungkin kayak ngumpulin di lampu merah kalau yang mahasiswa-mahasiswa itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau berbuat baik itu ya sesimpel itu. Kalau orang yang lapar kita kasih makan, orang yang haus kita kasih minum, orang yang asing kita kasih tumpangan, sesimpel itu. Itu contoh-contoh charity yang
bisa kita lakukan sehari-hari lah. Tuh. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya charity itu adalah salah satu bentuk tertinggi dari kasih. Kasih itu sendiri. Kalau di 1 Korintus 13 kan kita sudah tahu kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, semua itu kan kasih. Dan di 1 Korintus 13 itu kan faith, hope, and love. Yang tertinggi itu adalah kasih. Ya, di King James itu dipakai katanya charity. Karena charity itu benar-benar bentuk nyata itu loh. Kasih itu kan rada absurd, rada ambigu gitu kan. Tapi kalau charity itu benar-benar konkret gitu loh. Kita memberi charity. Jadi charity itu salah satu bentuk tertinggi dari kasih dari 1 Korintus 13. Nah, bagaimana charity itu yang benar ya tadi jangan ada tujuan yang lain selain tadi kan charity kan pengertiannya itu perbuatan baik dengan tujuan untuk berbuat kebaikan sendiri itu berbuat kebaikan itu sendiri terhadap masyarakat atau sesama manusia. Jadi tidak boleh ada tujuan lain yang terselubung lah. Dan melakukannya kalau di ayat 2 tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh dicanangkan, tidak boleh blowing trumpets. Kalau di masa kini mungkin diviralkan pakai IG story atau TikTok mungkin atau apalah itu kalau orang sudah memberikan pujian ya udah tidak ada reward lagi yang akan dia dapatkan. Jadi kita memberi itu bukan dengan tujuan tapi kita memberi karena alasan yaitu Tuhan terlebih dahulu sudah memberi pada kita, sudah ngasih kita segala-galanya, bahkan hidupnya sendiri. Dia mau mengasihi kita, ya udah kita sebagai orang yang sudah diubahkan sama Tuhan ya melakukan seperti yang Tuhan lakukan aja. Kita meneladan ke Tuhan aja. Itu. Deh. Terima kasih Coach JP untuk sharingnya. Yeah. Sekarang Sekarang apa ya? apa? Apa ya? Oh, tuh kata Nek yang doa ke itu. Oh ya. Ulang tahun, Yeah. ulang tahun. Oh ya, doain yang ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Kamu kan? Aku. Iya ya. Oh ya, masih Yang ulang Februari ya? tahun bulan Februari ada lagi nggak selain Tristan? Ada lagi enggak Tante? Tante Lisa? Gue enggak tahu Ternyata ya. Kau yang aku lapar lapar. ya? Bisa tuh yang Best mau player. praktek langsung memberikan kepada yang lapar tuh kok Yogyong lapar. Ada yang lapar Koyong. Bisa ngechat Koyong langsung buat alamatnya. Oh, cuma aku tuh. Oh, cuma Tristan seorang ya. ada yang prayer request. Bisa diketik di komentar, di kolom komentar. Nanti Coach JP akan mendoakan. Bagus. Ya, lagi kurang 2 menit nih. Emang patokannya jam berapa sih patokannya? Aku udah tahu patokannya. Kayaknya 1 jam. Oh, Udah untuk program donasi minggu lalu. Oh ya benar. oh, Terus, proses vaksin. oh ya, vaksin kan mulai digulirkan. Udah lagi.
Dah, mungkin itu aja kok JP. Oke Nggak deh, ada lagi yang ngechat. oke deh, yuk doa. Dah. Selamat sore Tuhan, kami kumpul di sini. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh beribadah secara online dari rumah kami masing-masing. Kami bisa memuji, menyembah-Mu ya Tuhan, bisa sharing akan firman-Mu, kebenaran firman-Mu ya Tuhan, biar setiap firman yang sudah disampaikan bisa tertanam dan bertumbuh di setiap hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengasihi satu akan yang lain, mulai dari tindakan yang kecil, kami boleh mempraktekkan akan kasih yang sudah Engkau terlebih dahulu tanamkan kepada setiap kami melalui Engkau sendiri Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan seluruh apa yang Engkau punya dan menebus dosa kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami boleh diberi kesempatan untuk bercharity, memampukan kami untuk bisa bercharity sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk charity yang sudah kami lakukan dari minggu lalu ya Tuhan. Kami mengumpulkan sedikit bagian dari berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kami donasikan Tuhan kepada sekolah yang sangat membutuhkan akan bantuan dari Engkau ya Tuhan. Kami terima kasih untuk setiap tangan-tangan yang sudah mengulurkan bantuan. Kami berdoa biar setiap dana yang sudah diberikan dapat yang sudah terkumpul dapat dikelola dengan baik, dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak sekolah, biar setiap dana yang sudah terkumpul itu bisa menjadi kepanjangan tangan dari-Mu ya Tuhan, kepanjangan tangan yang mengasihi setiap anak-anak yang terdampak dari COVID, dapat menolong akan operasional sekolah tersebut ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat vaksinasi yang akhir-akhir ini akan segera dilaksanakan ya Tuhan di Indonesia. Kami berdoa setiap vaksin yang sudah disiapkan, Engkau berkati setiap orang-orang yang sudah menyiapkan vaksin itu, setiap orang yang bertugas untuk memberikan vaksin itu kepada semua orang, biar mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan yang benar, biar vaksin itu dapat sampai ke setiap orang dengan tepat ya Tuhan, mulai dari yang paling membutuhkan. Yang berdoa buat keselamatan juga buat setiap orang yang divaksin, biar selama proses vaksin tidak ada terjadi penularan virus-virus yang lain ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Tristan yang bulan ini berulang tahun ya Tuhan. Di bulan Februari ini kami berdoa buat Tristan biar semakin hari Tristan semakin mengenal akan Engkau, semakin intim, semakin menjadi serupa dengan Engkau, biar segala rencana-Mu di dalam hidup Tristan dapat terjadi dan semakin nyata, biar Tristan semakin mencerminkan Kristus di setiap kehidupan Tristan ya Tuhan, biar Tristan bisa menjadi berkat di keluarga, di sekolah, dimanapun Engkau sudah tempatkan Tristan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat fellowship sore ini ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kesempatan
memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Berkati dan sertai kami untuk menjalani kehidupan kami seminggu ke depan, Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Coach JP. Terima kasih Tristan, terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah datang dan menonton. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya. Ya sudah. Terima kasih semuanya. Jangan lupa Tristan nge-share. Nanti. Di save. Sampai jumpa lagi di ibadah suplemen minggu depan. Minggu depan. Saya tak kasih dulu. Oh ini enggak.